Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita dipertemukan kembali melalui Bina Iman GKI Klasi Solo. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita bersama merenungkan sabdanya. Kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur di hadapan Engkau. Engkau berkenan untuk memberikan kepada kami kesempatan untuk kami bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau anugerahkan kepada kami hati yang lembut, hati yang terbuka untuk kami menyambut kebenaran firman Tuhan, supaya setiap perkataan Tuhan itu mengubahkan hidup kami, membangkitkan kembali pengharapan kami, memberikan kepada kami semangat yang baru untuk kami hidup, memberitakan tentang kasih dan juga anugerah yang Allah nyatakan kepada kami. Bapa, ini kami, penuhkanlah hati kami dengan segala kebenaran firman-Mu, dan tuntunlah kami untuk kami tetap setia tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari surat Kolose pasalnya yang keempat, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, melalui surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose ini, kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil. Bagaimana Rasul Paulus itu melayani Tuhan. Kita memperhatikan ada hal-hal yang juga ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose sebagai orang-orang yang bersama-sama terlibat di dalam pelayanan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, paling tidak Rasul Paulus menekankan dari segi dalam, tetapi juga dari segi luarnya. Kalau dari segi dalam kita perhatikan di dalam ayatnya yang kedua, Rasul Paulus mengatakan bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Poin yang pertama adalah bertekunlah dalam doa. Bapak, Ibu, ada banyak orang yang menganggap bahwa doa itu adalah hal yang nanti belakangan. Tetapi Rasul Paulus menekankan bahwa di dalam pelayanan, bahwa di dalam pemberitaan Injil, doa adalah poin utama. Karena di dalam doa itu adalah letak kekuatan kita, orang-orang yang melayani, letak kekuatan kita, orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil. Karena sesungguhnya ketika kita sedang memberitakan Injil, maka kita diingatkan bahwa kita juga sedang berperang dengan kekuatan si jahat. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan pernah mampu
dengan kita hanya bersandar kepada pengertian kita sendiri. Sebanyak apapun ilmu yang kita punya, sebanyak apapun teori yang sudah kita dalami, tetapi letak kekuatan kita adalah di dalam doa. Ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Sang Kepala Gereja, yaitu Kristus sendiri. Tanpa doa, kita tidak akan punya kekuatan. Tanpa doa, kita tidak akan pernah punya kemampuan untuk menghadapi musuh-musuh kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, doa bukan hanya sekedar doa, karena Rasul Paulus mengatakan bertekunlah dalam doa. Bukan hanya sekali waktu berdoa, bukan hanya kalau dibutuhkan berdoa. Karena sesungguhnya dalam hidup kita ini, tidak ada di bagian-bagian yang kita tidak memerlukan kekuatan Allah. Tidak ada bagian di mana kita tidak membutuhkan kehadiran Allah dan campur tangan Allah. Tetapi di setiap bagian, di setiap segi dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam pemberitaan firman Tuhan, di sana kita memerlukan kehadiran Allah, kekuatan Allah, campur tangan Allah untuk menolong kita dan memperlengkapi kita. Bertekunlah dalam doa. Itu adalah bagian yang harus kita lakukan. Tidak boleh kita tinggalkan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus mengatakan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah artinya kita harus senantiasa punya kewaspadaan. Di segala situasi dan kondisi dalam kehidupan kita. Di segala situasi dan kondisi ketika kita sedang mengerjakan panggilan kita. Maka kita tetap harus memiliki kewaspadaan. Kita harus tetap bersiap-siap. Kita harus tetap menjaga diri. Supaya tidak lalu kemudian kita menjadi lengah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita, terkadang sesuatu terjadi dan kita suka berkata, tidak menyangka kalau itu terjadi. Dan bukankah peristiwa-peristiwa seperti itu kerap kali terjadi dalam hidup kita? Kita tidak pernah mengharapkannya, kita tidak pernah memikirkannya, kita tidak pernah berpikir bahwa itu akan terjadi secara tiba-tiba. Tetapi kalau kita selalu punya kewaspadaan, kalau kita selalu berjaga-jaga di segala situasi dan kondisi, maka paling tidak kita bisa menghadapi setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah mengucap syukur. Mengucap syukur manakala kehidupan kita itu sedang baik-baik saja, manakala pelayanan kita itu diterima dengan baik, manakala pemberitaan Injil itu disambut dengan baik, maka itu bukanlah perkara yang sukar. Manakala pelayanan kita tanpa tantangan dan hambatan, semua berjalan dengan begitu mulusnya, semua berjalan dengan begitu baiknya, semua berjalan sesuai apa yang sudah kita rancangkan, yang sudah kita rencanakan. Maka kita mudah untuk mengucap syukur, mudah bagi kita untuk berkata Allah itu begitu baik. Allah itu begitu luar biasa. Allah itu dahsyat. Tetapi tidaklah mudah ketika dalam pelayanan itu seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Tantangan demi tantangan itu datang silih berganti. Tidak semua orang bisa menyambut dia dengan baik, bisa menerima pelayanannya dengan baik, bisa menerima pemberitaan firman itu dengan baik. Ada banyak tantangan, situasi-situasi yang begitu sulit itu kerap dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus mengajar untuk kita tetap mengucap syukur. Bahkan sekalipun dia berada dalam penjara,
Tetapi Rasul Paulus tidak kehilangan ucapan syukurnya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 3 dan ayat 4, Rasul Paulus bahkan juga meminta dukungan doa dari jemaat yang ada di Kolose. Dia sadar bahwa pelayanannya itu membutuhkan dukungan doa dari banyak orang. Kekuatan dia adalah karena doa banyak orang. Dia mau berkata bahwa dia tidak melayani sendirian, tetapi dia melayani bersama dengan orang-orang yang telah mengenal Kristus. Dan sebagai saudara, sebagai keluarga, sebagai komunitas, Rasul Paulus mengajak jemaat untuk saling mendukung, untuk saling mendoakan, untuk saling memberikan perhatian dan kepedulian, sehingga pemberitaan Injil itu bisa dikerjakan dengan baik. Nah, itu adalah bagian-bagian yang tidak boleh kita lupakan. Tetapi sekedar hanya terus berdoa saja, sekedar hanya terus mengucap syukur saja, itu juga tidak akan menjadi baik. Rasul Paulus di dalam ayat 5 dan ayatnya yang ke-6 berkata kepada jemaat yang ada di Kolose, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ke dalam harus berdoa, bertekun, bahkan di dalam doa itu harus selalu berjaga-jaga, harus selalu mengucap syukur. Tetapi action keluar yang harus dilakukan adalah ketika hidup di luar, ketika kita bergaul dengan masyarakat, ketika kita ditempatkan di lingkungan kita masing-masing, maka yang harus kita lakukan adalah tetaplah menjaga hidup sebagai seorang yang percaya kepada Allah. Tetaplah hidup sebagai seorang Kristen. Tetaplah hidup dengan hikmat yang dari Allah. Itu poin yang tidak boleh dilupakan. Orang tidak hanya melihat kesalehan doa kita, tetapi orang juga melihat bagaimana kehidupan kita secara nyata. Mereka mungkin tidak peduli dengan bagaimana ketekunan kita, kesalehan kita dalam doa. Tetapi yang mereka lihat, yang mereka baca, yang mereka saksikan adalah bagaimana kehidupan nyata kita di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan menempatkan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan yang kedua, Rasul Paulus mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Banyak orang kerap kali melihat kesempatan sebagai suatu kesempitan. Oleh karena sadar betul bahwa pastinya ada konsekuensi, bahwa pastinya ada harga yang mesti dibayar, bahwa pastinya ada resiko-resiko yang sangat mungkin terjadi. Sebab itu kalaupun kesempatan itu ada, orang suka berkata, wah ini sih kesempitan. Tetapi bagi Rasul Paulus, bahkan di tengah kesempitan-kesempitan itu, carilah kesempatan. Pergunakanlah waktu yang ada. Jangan membiarkan kesempatan itu berlalu. Sekalipun orang lain melihat itu sebagai suatu kesempitan. Dan yang ketiga, Rasul Paulus berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Di dalam tutur kata kita berkata-kata yang menguatkan orang, yang menghibur orang. Tutur kata kita adalah tutur kata yang benar, yang kudus, bukan perkataan-perkataan yang kotor, bukan perkataan-perkataan yang sembrono, tetapi perkataan-perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan kembali memberikan kepada kita kesempatan. Ketika Tuhan masih mempercayakan hidup kepada kita, maka Dia pasti punya rancangan. Allah punya maksud ketika Dia masih memberikan hari ini untuk kita jalani. Sebab itu maknailah hari ini dengan benar. Kerjakanlah panggilan pelayanan kita.
Karena sesungguhnya kita tidak sendirian, tetapi dihadirkan di sekeliling kita adalah orang-orang yang juga sudah mengalami kasih Kristus, mengalami kasih Allah. Mari kita melayani bersama. Tetap setia, tetap bertekun di dalam doa, karena di sanalah letak kekuatan kita. Kita tetap berjaga-jaga, tetap punya kewaspadaan, selalu bersyukur kepada Tuhan, saling mendoakan, saling menguatkan. Tetapi saat kita keluar, saat kita dipertemukan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka kita pun tetap menjaga hidup kita dengan benar. Hidup sebagai seorang yang mengenal Kristus, hidup sebagai seorang Kristen, baik di dalam sikap dan juga di dalam tutur kata. Kiranya Tuhan memakai seluruh hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sabda-Mu yang Kau sampaikan kepada kami saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kepada kami akan panggilan kami sebagai seorang yang percaya kepada Kristus yang telah mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Engkau mempercayakan pelayanan untuk kami kerjakan, Engkau mempercayakan pemberitaan Injil kepada kami. Tuhan, biarlah kami boleh saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan, saling menguatkan. Karena sesungguhnya peperangan rohani ini masih terus kami alami. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Kami membutuhkan Engkau, campur tangan Tuhan di setiap perencanaan, tetapi juga di setiap tindakan-tindakan yang kami lakukan. Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk terus memperlengkapi GKI Klasi Solo ini untuk boleh terus mengerjakan misi Allah. Melalui segala yang Tuhan percayakan kepada gereja-Mu, kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bagi mereka yang kehilangan pengharapan, bagi mereka yang tersisih, bagi mereka yang berduka, bagi mereka yang sedang menantikan pemulihan. Tuhan, kiranya Engkau utus kami untuk kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan, berbagi dengan mereka melalui setiap hal yang Tuhan sudah anugerahkan kepada gereja Tuhan. Bapa Surgawi, kami senantiasa mendukung di dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden beserta dengan semua yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Bapa, kiranya Engkau anugerahi hikmah dan bijaksana, kerjasama yang baik, tanggung jawab, hati yang takut kepada Allah, sehingga di segala yang mereka lakukan, itu boleh benar-benar untuk kepentingan seluruh negeri ini. Terima kasih Bapa di surga, kami pun menyerahkan seluruh hidup kami hari ini khususnya di dalam tangan kasih Bapa. Umat-Mu yang terus menantikan pemulihan yang daripada-Mu, ya Allah, kiranya Engkau berbelas kasih, menjamah dan memulihkan. Umat-Mu yang terus berdoa karena pergumulan-pergumulan kehidupan, baik dengan ekonomi, pendidikan, pasangan hidup, keturunan, mungkin juga pergumulan-pergumulan dalam pelayanan, dalam kehidupan berumah tangga. Tuhan, mampukan kami untuk kami duduk diam dekat kaki-Mu, bergumul bersama-Mu, dan mencari jawab di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.